Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat fans setia saya selalu. Hari ini adalah pertemuan keempat mata kuliah Kebijakan Politik Internasional yang isinya kita akan membedah kata kuncinya ya Ria ya. Membedah bab keberapa Ki? Ketiga. Bab ketiga, unit analisis individu ya Ki ya. Ya. Ya, presenter hari ini adalah Aprilio Egi, salah satu mahasiswa favorit saya. Cie. Sebelum diambil orang lain. Kalau gitu saya persilakan buat Egi untuk presentasi. Ya, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan kebijakan politik internasional dalam bidang level analisis individu. Lanjut, Bu. Jadi, kalau dalam level analisis individu itu, unit eksploitasi kepribadian dapat dikenali dengan mencermati proses kognisi adalah bagaimana individu memproses segala informasi yang diterima dalam proses berpikir sehingga dapat menyusun pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi intinya bagaimana individu itu memproses segala informasi itu untuk mengambil keputusan. Terus dalam proses kognisi itu mencakup pengaruh kognisi pembelajaran yang pernah dialami di bangku pendidikan atau berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang pernah diikuti. Ada juga proses orientasi yang dapat menjadi unit analisis dalam menggunakan level analisis individu. Kemudian ada lagi yang kedua, proses kognisi dan orientasi serta kepribadian pemimpin dapat menjadi landasan teori fundamental atau untuk mengkaji kebijakan politik internasional menggunakan level analisis individu dengan komprehensif. Lanjut, Bu. Nah, terus yang selanjutnya ada faktor-faktor berpengaruh. Belum, Bu? Tadi suruh lanjut. Ada faktor-faktor yang berpengaruh menjadi unit eksplanasi dalam level analisis individu, yaitu next. Oh, nggak ada. Level analisis individu yang mana unit eksplanasinya untuk fokus pada kepribadian presiden. Belum, Bu. Kepribadian presiden. Mana sih? Motivasi presiden. Slide ke-6. Oh, ini ya. Ya. Keyakinan mendasar yang dimiliki presiden serta karakter yang unik dan melekat pada presiden tersebut. Jadi ini diambil dari sifat-sifat dari presiden itu. Selanjutnya, Bu, slide ke-7. Terdapat sejumlah teori kepribadian yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan teori kepribadian yang dikenal dan dikembangkan oleh Gerald Post dalam 21 penelitiannya dengan Badan Intelijen Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Hasil penelitiannya menghasilkan dua tipe kepribadian yang dikenal dengan konsep kepribadian ekspansionisme dan konsep kepribadian konsiliatoris. Nah, ini kepribadian ekspansionisme yaitu sangat lekat dengan karakteristik sebagai berikut. Punya keyakinan besar terhadap diri sendiri, dapat mengontrol situasi di lingkungan eksternal tempat ia berada, punya ambisi untuk memperluas kekuasaan yang ia miliki. Terus konsep kepribadian konsiliatoris, karakteristiknya berlawanan dengan pimpinan yang ekspansionisme, yakni mengedepankan hubungan harmonis dan kerjasama dengan negara lain. Untuk yang ini operasional kode. Metode kode operasional memberikan operasional kode pengetahuan fundamental dan mendasar tentang kecenderungan perilaku kebijakan politik internasional dari pimpinan suatu negara. Ya, terdapat dalam kolom ini ya. Ada dua, philosophical question sama instrumental question. Instrumental itu apa sih artinya? Kerangka. Teknis. Iya, teknis. Sama juga kan kerangka juga.
Terus ada presidensial karakter. Salah satu unit analisis yang dapat membantu mengkaji politik internasional menggunakan level analisis individu. Ya contohnya seperti ini. Ya bahasanya Bu Reni bahasa Inggris semua sih. Saya malas mengartikan. Alah. Next Bu. Terus ada leadership trait analysis. Nah ini ada di kolom ada 3. Attitude toward constant openness to new information sama motivation. Tuh. Terus yang terakhir ada Bu ya? Iya ada. Heuristic fallacies. Konseptualisasi analisis individu seperti ini yang ditampilkan dalam bagan mengandung unit asplantasi yang penting. Artinya untuk memahami perilaku individu seseorang pemimpin, kita dapat mengetahui dengan merumuskan situasi, sikap yang terbentuk dari kondisi dan model mental. Nah, contohnya di gambar ini ada behavior and speech X, terus ada attitude, terus ada situasi, di situasi ada 4, order presence, time constants, roles, norms, state, terus ada cognition, mental model. Ya, dari mental model dibagi jadi 2, ada construct sama personality. Terus dari kognisi itu ada filters. Terus dari filters ada perception. Kemudian dari kedua itu ada motivation atau emotion, terus state of the body, kemudian karakter. Aslinya bacanya dari bawah ke atas. Bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ya. Kalau kamu bacanya dari atas ke bawah, itu namanya melakukannya secara induktif, dari umum ke khusus, dari kesimpulan dulu baru penjelasan lebih khusus. Tapi kalau dari bawah ke atas, kamu berangkat dari penjelasan lebih khusus baru membuat kesimpulan. Sama aja sih, penalaran itu. Terus ya. Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Cuma segitu. Terima kasih. Silakan di-add Instagram saya, email saya. Boleh. Saya bentar, saya stop dulu. Nanti saya record.